Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan kemunculan Ratu Adil. Apakah seorang Ratu Adil itu sudah ada? Jawabannya sudah. Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Jawabannya adalah perempuan. Bagaimana itu terjadi? Jadi begini, saudaraku. Ratu adalah bahasa asli Nusantara. Ratu itu bahasa asli dari Nusantara yang bermakna atau maknanya adalah pemimpin atau penguasa. Makanya nama tempatnya keraton atau keratuan. Ratu ini tidak identik dengan jenis kelamin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya Sanjaya Raja Mataram Hindu pertama itu gelarnya Rakem Mataram Ratu Sanjaya, dia seorang laki-laki. Kemudian Mahesa Campaka Raja Singosari itu gelarnya Ratu Anggabaya, dia laki-laki. Kemudian penguasa Kalingga itu Ratu Sima, dia perempuan. Jadi ratu itu tidak ada tekanan feminisnya, tidak ada tekanan gendernya, maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian seiring dengan berkembangnya Hindu dan Sanskerta, masuk kosakata raja atau kosakata raja. Kosakata raja ini menggeser makna ratu. Jadi pada akhirnya raja identik dengan laki-laki, ratu identik dengan perempuan. Nah, kemudian setelah itu ratu ini bisa seorang pemimpin, bisa maksudnya pemimpin perempuan, karena identik dengan feminis atau rani dari bahasa dari India. Ratu ini kemudian identik dengan penguasa perempuan atau pendamping raja. Jadi ratu maknanya bergeser dari penguasa non-gender atau penguasa yang tidak mengenal gender menjadi feminis atau menjadi identitas untuk perempuan. Kemudian terkait dengan Ratu Adil. Ratu Adil ini dalam pemahaman kami, makna Ratu Adil di sini adalah non-gender, bisa laki-laki, bisa perempuan. Namun kemudian seiring dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terbentuknya agama tauhid, maka kami memastikan bahwasanya Islam menghendaki seorang ratu itu adalah laki-laki, maka Ratu Adil itu adalah laki-laki. Jadi SP itu adalah gelar saat dia menjadi dalam tempaan. Ratu Adil merupakan gelar dia pada saat menjabat. Kemudian bagaimana dengan pernyataan pertama saya bahwa Ratu Adil perempuan? Jadi begini. Begini saudaraku. Seorang raja atau seorang penguasa yang dalam Jawa kuno disebut ratu, itu tidak mungkin, atau bukan tidak mungkin bahasanya, dia
akan mendelegasikan beberapa peran kepada orang atau kepada pihak lain. Seorang raja tidak mungkin membunuh, maka biasanya untuk tugas-tugas yang terkait perang itu yang turun adalah panglimanya. Biasanya seperti itu. Jadi jarang sekali raja turun karena raja tidak boleh menyentuh darah. Nah, untuk urusan keuangan ini pun raja, seorang penguasa itu tidak bisa mencampuri ke situ. Karena apa? Karena raja itu penguasa atau memiliki hak kuasa anggaran, tetapi tidak masuk dalam ruang-ruang teknis gitu loh. Nah, jadi nanti ada kemungkinan, ada peluang atau kemungkinannya adalah yang mengurusi atau yang mengurusi urusan-urusan terkait dengan perbendaharaan harta kekayaan seorang SP atau nanti umpamanya seperti apalah bentuknya, itu adalah seorang perempuan. Nah, yang saya maksud dengan Ratu Adil itu adalah dia. Jadi Ratu Adil dalam makna perempuan sudah saya geser ke dalam ratu dalam definisi feminis. Jadi ratu itu ada dua definisi. Dalam definisi Jawa kuno tidak mengenal gender, bisa laki bisa perempuan, tapi dalam definisi saat ini ratu itu adalah feminis. Jadi yang akan mengelola perbendaharaan atau kekayaan seorang SP itu dia pasti perempuan, karena tidak mungkin kalau tidak perempuan. Nah, karena dia seorang perempuan, seorang yang saya sebut tadi Ratu Adil ya, maka dia menjadi partner atau menjadi semacam mitra dengan SP. Dia yang akan mengelola perbendaharaan keuangan atau harta itu. Kemudian pertanyaannya, apakah SP sebagai seorang pemimpin akan berdampingan dengan ratu ini? Berdampingan ini bisa dalam dua makna. Yang pertama, berdampingan secara fisik dan status, seperti halnya raja dan ratu atau raja dengan permaisuri, atau seperti halnya suami istri. Yang kedua, bisa jadi yang berdampingan atau kemitraannya itu sebagai kemitraan profesional. Jadi ketika seorang SP memimpin, maka sang ratu ini atau perempuan yang mengurusi perbendaharaan ini, sang ratu yang adil ini, dia akan menjadi partnershipnya untuk pengelolaan perbendaharaan harta itu. Untuk zaman modern saat ini, menurut saya ada peluang yang kedua. Jadi peluangnya adalah kemitraan atau partnership. SP sebagai pemimpin atau penguasa di satu sisi, kemudian Ratu Adilnya atau perempuan itu sebagai pengelola keuangan atau perbendaharaan kekayaan. Seperti halnya Pak Jokowi dengan Ibu Sri Mulyani. Peluangnya menurut saya dari sampai saat ini saya melihat peluangnya seperti itu. Maka dengan demikian, makna Ratu Adil bagi seorang SP adalah makna Ratu Adil pada tataran definisi Jawa kuno. Makna Ratu Adil dalam tatanan perempuan itu adalah makna Ratu Adil dalam definisi saat ini. Jadi definisi Ratu Adil bagi SP adalah penguasa yang tidak ada gender, maksudnya yang tidak mengenal gender, bisa laki bisa perempuan, maka kami menyatakan penguasanya laki-laki.
Sedangkan ratu adil yang kedua adalah ratu adil, ratu dalam makna feminis perempuan sebagai partnership seorang SP. Apakah ratu adil atau partnership dari SP ini sudah muncul? Kami tim Raja Wali menegaskan sudah. Di mana kemunculannya? Kemunculannya tetap ada di Jawa. Dan peluang dan kemungkinan terbesarnya ada di Jawa di bagian barat. Kenapa demikian? Adalah alasan kenapa tokoh-tokoh ini muncul di Jawa bagian barat. Bukan berarti Jawa Barat, tapi di Jawa bagian barat. Nah, sang ratu perempuan ini oleh Allah tidak dihijab tapi di safety. Jadi kalau saudaraku memiliki kemampuan spirit yang cukup, itu bisa mendeteksi. Tetapi hati-hati karena dia di safety. Karena perempuan ini merupakan produk, sang ratu ini merupakan produk langit, maka pola safety-nya pun, pola keamanannya pun pola keamanan langit. Jadi jangan macam-macam, hati-hati. Kenapa dia tidak dihijab? Karena dia untuk menjadikan harapan atau untuk memelihara harapan bahwasanya suatu saat akan ada kejayaan. Pemelihara harapan. Kenapa tidak di safety? Kenapa tidak dihijab? Supaya harapan itu tetap ada. Karena dia bisa dideteksi. Kemudian kenapa dia di safety? Karena harus aman sampai tujuan itu bisa tercapai. Jadi demikian terkait dengan dua makna ratu. Ratu adil dalam makna penguasa mutlak, yaitu seorang laki-laki, seorang SP. Kemudian makna ratu yang kedua, makna ratu dalam pengertian feminis sebagai partnership seorang SP. Demikian, terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.